Saat itu Abuya menjawab, tempat berhenti bot, adalah Kampung Oboh. Di situ ada makam ulama besar Syekh Hamzah Fansuri. Waktu mau melewati delta perkampungan Oboh, Syekh Hamzah Fansuri melambai-lambaikan tangan mengajak Abuya supaya singgah. Lantas, Abuya pun singgah dan berdialog dengan ruh Syekh Hamzah Fansuri. Sahabat Kutardi Georgia yang dimuliakan. Pada hari ini, kami berziarah ke makam Syekh Mudawali Al-Khalidi. Beliau adalah ulama besar dari Aceh. Jasanya sangat tak terhingga yang telah mencetak kader ulama-ulama besar yang tersebar di Aceh, di Indonesia maupun di luar negeri. Syekh Mudawali Al-Khalidi dilahirkan di Desa Blangporoh, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, pada tahun 1917. Beliau adalah putra bungsu dari Syekh Muhammad Salim bin Malin Palito. Makam Syekh Mudawali Al-Khalidi berada di Komplek Pemakaman Dayah Darussalam, Desa Blangporoh, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Makam Abuya Mudawali banyak dikunjungi para peziarah. Tak hanya datang dari wilayah Aceh Selatan saja, banyak peziarah yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar Aceh. Ada keyakinan dari peziarah yang datang ke sini bahwa dengan berziarah dan berdoa di makam Syekh Mudawali Al-Khalidi, maka segala hajatnya pasti akan terkabul. Bahkan bagi beberapa kalangan, mereka meyakini bahwa karomah dari Abuya bisa meningkatkan derajat, diberi kemudahan dalam belajar ilmu, diberi kemudahan dalam mendapatkan keturunan anak yang soleh dan solehah. Tapi ingat, jangan lupa bertawasul. Teringat saya, orang tua terdahulu pernah bercerita tentang karomahnya Abuya Mudawali Al-Khalidi, saat seorang tukang bangunan melaporkan kepada Abuya Syekh Mudawali bahwa persediaan kayu untuk membangun musala masih kurang. Kemudian, Abuya menyuruh tukang dan murid-muridnya agar pergi ke pantai Samudra Hindia yang hanya terpaut beberapa meter saja dari Dayah Darussalam yang sedang dibangun. Abuya berkata, "Datanglah tuan-tuan ke pantai, di sana ada sebatang kayu besar yang dibawa arus air dari Singkil, ambil dan belahlah kayu itu. Lalu gunakan untuk membangun musala." Murid-murid Abuya dan tukang yang mendengar titah beliau tadi terkesiap dan perasaan ragu menyelimuti hati mereka. Apakah ini benar atau tidak? Karena menurut lazimnya akal sehat, mustahil sebatang kayu dari Singkil bisa hanyut dan terdampar di pantai Labuhan Haji, mustahil bagi manusia. Namun, tidak bagi Allah SWT. Apa yang dikehendaki Allah, pasti terwujud. Lalu murid dan tukang tadi beranjak dan bergegas mendatangi pantai yang jaraknya hanya lebih kurang 1 kilometer saja dari lokasi pembangunan Dayah. Setiba di sana, ternyata apa yang dikatakan Abuya benar. Di pantai telah terbujur sebatang kayu jenis kapur yang besar dan cukup untuk membuat musala. Kisah lain, pada tahun 1953, Abuya Mudawali bersama rombongan termasuk istrinya Umi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Abuya mengajak rombongan untuk berhenti di sebuah daratan di tengah Sungai Singkil. Setelah bot ditambatkan, Abuya sendiri turun ke daratan dan langsung menuju sebuah lokasi yang tidak seberapa jauh dari bibir sungai. Tidak berapa lama beliau di lokasi, Abuya Mudawali kembali menaiki bot. Setiba di bot, salah seorang rombongan bertanya perihal mengapa mereka berhenti dan Abuya pergi sendiri tanpa membolehkan yang lain ikut serta ke daratan. Saat di Singkil, mereka berdakwah menaiki bot dan menyusuri Sungai Singkil. Saat itu Abuya menjawab, tempat berhenti bot adalah Kampung Oboh. Di situ ada makam ulama besar Syekh Hamzah Fansuri. Waktu mau melewati delta perkampungan Oboh, Syekh Hamzah Fansuri melambai-lambaikan tangan mengajak Abuya supaya singgah. Lantas, Abuya pun singgah dan berdialog dengan ruh Syekh Hamzah Fansuri. Setelah itu, Abuya mohon izin dan minta doa untuk berdakwah di Singkil yang tak lain tanah titisan Syekh Hamzah Fansuri. Demikianlah sekelumit kisah Abuya Mudawali Al-Khalidi. Salam sukses, Kutardi Georgia.